Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, bab pertama pembelajaran ketiga, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu nanti meliputi penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal, kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal, dan yang terakhir adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal terlebih dahulu. Perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan. 3,25 ditambah 6,5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, jadi caranya tinggal kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun. Nah, yang harus diperhatikan nanti dalam penjumlahan bentuk desimal, letak koma itu harus sejajar atau lurus. Jadi perhatikan penulisannya. Jadi di sini 3,25, di sini 6,5. Nah, letak koma ini harus lurus atas dengan bawah ya. Jadi harus diluruskan. Kemudian setelah itu kita tambahkan seperti biasa. Jadi 5-nya turun, kemudian 2 ditambah 5 itu 7, kemudian 3 ditambah 6 adalah 9. Sehingga kita peroleh pecahannya adalah 9,75. Jadi hasil dari 3,25 ditambah 6,5 itu adalah 9,75. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 0,75 ditambah 129,48. Caranya sama, kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, perhatikan. Jadi di sini letak koma harus lurus, baik atas dengan bawah. Kemudian tinggal kita tambahkan. Nah, 5 ditambah 8 itu 13. Nanti tulis 3, nyimpan 1. Kemudian 7 ditambah 4 itu adalah 11, ditambah 1 13. Kemudian nyimpan 1 lagi. 1 tambah 9 10. Tulis 0, nyimpan 1. Kemudian nanti di sini 3, terus satunya turun, sehingga kita peroleh hasilnya 130,23. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ke penjumlahan desimal dengan pecahan biasa. Perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan. 0,35 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya di sini nanti ada dua cara. Jadi cara pertama itu adalah menyelesaikannya dengan diubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Kemudian untuk cara yang kedua, diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan untuk cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk cara pertama nanti pecahannya diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. Sehingga 4/5 ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk desimal. Nah, caranya gimana? Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, perhatikan. Jadi pembilangnya berada di dalam nanti ya. 4 itu berarti berada di dalam. Kemudian untuk penyebutnya 5 itu berada di luar. Jadi di sini 4 dibagi 5. Nah, 4 dibagi 5 itu kan tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Dikasih 0. Nah, di sini kita berikan 0. Kalau di sini kita menambahkan 0, maka yang atas ini nanti harus dikasih 0, kalau sudah tinggal kita bagi.
40 kalau kita bagi 5 itu hasilnya adalah 8. Betul. Kita tulis di atas 8, kemudian 8 kita kalikan dengan 5. Kita tulis di bawah. 8 kali 5 itu hasilnya adalah 40. Kemudian setelah itu tinggal kita kurangi sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga bentuk pecahan 4/5 ini kalau kita ubah menjadi desimal itu yaitu menjadi 0,8. Sehingga bisa kita tuliskan di sini nanti untuk menyelesaikannya caranya seperti tadi. Jadi tinggal kita buat penjumlahan bersusunnya. Jadi 0,35 ditambah 0,8. Ingat posisi koma di sini harus lurus. Tinggal kita tambahkan sehingga nanti kita peroleh 1,15. Sehingga 0,35 ditambah 4/5 hasilnya adalah 1,15. Kita lanjut sekarang ke cara yang kedua. Untuk cara kedua ini nanti diubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, berarti yang harus kita ubah adalah pecahan 0,35. Nah, perhatikan pecahan desimal dari 0,35 ini. Nah, di sini berapa angka di belakang koma? Ya, betul. Jadi 2 angka. Jadi ada 2 angka, 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Nah, ingat kalau 2 angka di belakang koma itu artinya nanti pernya adalah per 100. Sehingga kita peroleh menjadi pecahan 35/100. Kalau seandainya ini 0,24 berarti nanti ya 24/100. Jadi ingat ya, ini dulu sudah Pak Dwi ajarkan di kelas 4. Jadi kalau satu angka di belakang koma itu pernya 10. Kalau 2 angka di belakang koma pernya 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti pernya adalah 1000. Oke, setelah itu untuk pecahan yang belakang ini tetap. Jadi ditambah dengan 4/5. Setelah itu caranya sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu untuk penjumlahan dengan penyebutnya berbeda. Ini penyebutnya satunya 100, yang satunya 5. Nah, kalau penyebutnya berbeda maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, cara menyamakannya yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan yang sudah Pak Dwi ajarkan kemarin. Nah, setelah kita cari kelipatan persekutuan dari 100 dan 5, nanti kita peroleh yaitu ketemunya 100. Sehingga kita samakan di sini penyebutnya 100. Kemudian tinggal kita bagi 100 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1. 1 dikali 35 itu adalah 35. Kita tulis di sini 35. Kemudian 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20. 20 kemudian kita kali dengan 4, hasilnya adalah 80. Sehingga tinggal kita tambahkan 35 ditambah 80 itu hasilnya adalah 115/100. Nah, ingat ya, dalam menyelesaikan soal tentang penjumlahan pecahan itu hasil akhir harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Nah, di sini ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, sehingga harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya kemarin tinggal kita bagi 115, kita bagi dengan 100, itu hasilnya adalah dapat 1, sisanya 15. Untuk penyebutnya tetap per 100. Jadi 115/100. Kemudian kalau kita perhatikan 15 dan 100 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi dengan 5. Jadi 15-nya kita bagi 5, 100-nya juga kita bagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sehingga kita peroleh pecahan 13/20. Nah, pecahan 13/20 ini sebenarnya nanti kalau sampai ubah ke dalam bentuk desimal, itu hasilnya akan sama dengan
yang cara pertama tadi, yaitu 1,15. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Jadi tadi kita sudah penjumlahan desimal dengan desimal sudah, kemudian desimal dengan pecahan biasa sudah. Yang ketiga adalah penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan campuran. Nah, perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan berikut. 2,48 ditambah 33/8 sama dengan, nah untuk penyelesaiannya, nah di sini Pak Dwi hanya berikan satu cara saja. Jadi ini untuk cara lebih mudahnya sebenarnya kita pakai yang desimal aja. Jadi nanti semuanya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, berarti ini nanti kita perlu mengubah pecahan 33/8 menjadi bentuk desimal. Nah, jadi caranya sama seperti tadi dengan cara pembagian bersusun atau porogafit. Nah, untuk melakukan pembagian bersusun, karena ini pecahannya pecahan campuran, maka kita lihat yang pecahan biasanya saja, jadi 3/8-nya saja. Untuk 3 depannya kita abaikan terlebih dahulu. Jadi kita buat pembagian bersusun ya. Jadi 3-nya di dalam, 8-nya di luar. Jadi di sini 3-nya di sini tulis ini, 8-nya tulis ini. Nah, jadi yang 3 depan ini kita simpan dulu. Setelah itu 3 dibagi 8 kan tidak bisa, maka seperti tadi kita harus tambahkan 0. Kalau di sini kita tambahkan 0, maka yang atas harus ditulis 0, setelah itu tinggal kita bagi. 30 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah dapat 3. Tuh. 3 kemudian 3 di sini kita kalikan dengan 8, nanti kita tulis di bawah. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Kemudian setelah itu tinggal kita kurangi. 30 dikurangi 24 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 di sini kalau kita bagi dengan 8 kan tidak bisa. Maka kita tambahin 0 lagi. Nah, kalau ini kita menambahkan 0 lagi, maka di sini tidak perlu kita kasih koma lagi karena komanya sudah kita taruh di depan tadi. Nah, tinggal kita bagi ya. 60 kita bagi dengan 8, itu dapatnya nanti adalah 7. Tulis di atas. 7 dikali 8 itu hasilnya adalah 56. Kita tulis di bawah. Kemudian nanti tinggal kita kurangi. 60 dikurangi 56 hasilnya adalah 4. Nah, 4 kita bagi 8 kan tidak bisa, maka kasih 0 lagi. Nah, 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kali dengan 8, tulis ini, yaitu 5 kali 8 40. Tinggal kita kurangi sehingga hasilnya adalah 0. Jadi 3/8 ini tadi sama dengan 0,375. Nah, karena ini tadi pecahannya pecahan campuran, di depannya ada 3-nya, maka di sini nanti tinggal kita tambahkan aja. Jadi yang semula 0,375 maka menjadi 3,375. Begitu. Kalau seandainya depannya ini adalah 4, berarti ya 4,375. Nah, kalau sudah, tinggal kita tuliskan di sini 2,48 ditambah 3,375. Jadi dengan cara penjumlahan bersusun. Ingat, posisi koma harus lurus. Nah, ini nanti setelah kita jumlahkan seperti biasa ya caranya, maka kita peroleh hasilnya adalah 5,855. Sehingga 2,48 ditambah 3/8 itu hasilnya adalah 5,855.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.